Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-6. Jaka Tingkir dengan memohon doa restu dari Nyi Ageng Tingkir, melangkahkan kaki menuju wilayah Selo. Yap, tempat Ki Ageng Selo berada, yang bakalan menjadi calon gurunya. Ki Ageng Selo seperti mendapat firasat, ia langsung meminta istrinya untuk merapikan kamar depan, merebus air hangat untuk menyambut tamu agung. Ki Ageng Selo juga terlihat mengenakan baju yang paling baik, dan ia pun menunggu tamu agung yang akan berkunjung ke gubuknya. Seolah ia tahu, bahwa tamu agung yang akan datang nanti, bakalan menjadi Raja Agung di kemudian hari. Bener, yang ditunggu akhirnya tiba. Jaka Tingkir sampai juga di kediaman Ki Ageng Selo. Bajunya kotor di sana-sini, napasnya memburu tanda ia terlihat capek sekali. Tidak menunggu lama, Jaka Tingkir langsung memperkenalkan diri, dan ia pun duduk di tanah dan mengharturkan hormat. Hamba bernama Karbet, dikenal pula sebagai Jaka Tingkir. Maksud hamba ke sini. Belum habis ia memperkenalkan diri langsung dipotong oleh Ki Ageng Selo. Anak mas, duduklah di sini, di atas dipan bambu ini. Sesungguhnya derajatmu lebih tinggi dibandingkan diriku, dan jika engkau menghendaki, biar aku yang duduk di atas tanah. Jaka Tingkir jadi serba salah, dadi plegak-pleguk. Terpaksa, Jaka Tingkir menerima ajakan dari Ki Ageng Selo, untuk duduk di atas dipan bambu. Mereka berdua berposisi berhadap-hadapan, dan Ki Ageng Selo kemudian berujar. Anak mas telah menempuh perjalanan jauh, hingga tiba di dusun Selo ini, sebaiknya anak mas istirahat sejenak, jangan tergesa-gesa, jika sudah tidak merasa lelah, silahkan anak mas menjelaskan siapa sesungguhnya anak mas, dan apa maksud kedatangan anak mas ke dusun Selo ini. Jaka Tingkir setelah merasa tidak lelah lagi, ia berkata, nama hamba Karbet atau Jaka Tingkir. Hamba anak angkat dari Nyi Ageng Tingkir. Ki Ageng Selo agak kaget mendengar hal ini, dan ia pun berkata, jadi anak mas putra angkat Nyi Ageng Tingkir, berarti anak mas putra Kiai Ageng Pengging. Jaka Tingkir pun menganggukkan kepala, dan ia pun mengutarakan maksud kedatangannya untuk berguru kepada Ki Ageng Selo. Apa tidak salah niatmu, anak mas? Aku hanya seorang tua, yang menjadi petani, bertanam padi, ketela, ubi jalar, tidak layak anak mas berguru kepadaku. Karena ilmuku cuma sedikit, kata Ki Ageng Selo. Jaka Tingkir paham, bahwa Ki Ageng Selo ini, begitu rendah diri, langsung ia berujar langsung tanpa tedeng aling-aling. Tidak mungkin ibu hamba Nyi Ageng Tingkir berbohong dan menjerumuskan hamba agar berguru kepada guru yang salah. Tidak mungkin pula beberapa orang yang hamba temui sepanjang perjalanan berbohong, bahwa Ki Ageng Selo orang yang tepat untuk menimba ilmu. Oleh sebab itu, mohon kiranya Ki Ageng dapat menerima hamba yang bodoh ini sebagai murid. Akhirnya, Ki Ageng Selo menerima Jaka Tingkir sebagai murid. Mulai saat itu Jaka Tingkir menjadi murid Ki Ageng Selo. Ternyata, anjuran Nyai Ageng Tingkir agar ia berguru kepada Ki Ageng Selo, sungguh tepat, di mana Jaka Tingkir memperoleh berbagai macam ilmu, dari ilmu agama Islam, ilmu kanuragan dan kedikjayaan tingkat tinggi, serta ilmu mendalang. Dalam waktu singkat, Jaka Tingkir sudah menjadi pemuda yang dikjaya. Jaka Tingkir merasa ia sangat beruntung mempunyai guru dan menjadi murid Ki Ageng Selo. Demikian pula Ki Ageng Selo. Ia merasa beruntung mempunyai murid seperti Jaka Tingkir.
Kecerdasan Jaka Tingkir dalam menyerap ilmu yang diajarkan sangat hebat. Di samping itu, Jaka Tingkir terhitung masih kerabat bagi Ki Ageng Selo. Yap, dari darah mereka berdua mengalir darah Prabu Brawijaya V. Ya, karena dari Prabu Brawijaya V, terlahir Raden Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Kemudian dari Bondan Kejawen ini mempunyai anak yang bernama Ki Ageng Getas Pendawa, dan Ki Ageng Selo merupakan anak sulung dari Ki Ageng Getas Pendawa. Sebaliknya, Jaka Tingkir pun juga keturunan Prabu Brawijaya V, ayahnya Ki Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging, merupakan putra dari Adipati Jayaningrat. Adipati Jayaningrat sendiri menikah dengan Ratu Pembayun, putri Prabu Brawijaya V. Kedudukan Jaka Tingkir merupakan cicit dari Raja terakhir Majapahit. Jadi mereka berdua sama-sama cicit dari Prabu Brawijaya V. Karena masih kecil, maka Jaka Tingkir diangkat sebagai cucu dari Ki Ageng Selo, dan seluruh warga Dusun Selo sangat menghormati Jaka Tingkir ini. Suatu hari, Ki Ageng Selo ingin membuka ladang di dekat hutan Renceh sebelah timur Tarub. Ia mengajak Jaka Tingkir. Selama 7 hari 7 malam, mereka tinggal di sana, dan juga melakukan tirakat. Ki Ageng Selo bermimpi, ia seolah akan membuka hutan, namun ia terkejut hutan yang akan ia buka sudah bersih, seolah ada yang membuka duluan. Ia pun terbangun, ia seperti mendapat firasat, bahwa permohonannya kepada Gusti Allah tidak akan segera terkabul. Yap, ia mohon kepada Gusti Allah, agar anak keturunannya bisa menjadi raja di tanah Jawa. Bertahun-tahun ia melakukan tirakat, tidak putus-putusnya, ia berdoa agar darah yang mengalir dari Prabu Brawijaya V, bisa bertahta di tanah Jawa. Namun sekarang menjadi nyata, bahwa akan semakin jauh, dan ia membangunkan Jaka Tingkir. Ada apa Ki Ageng membangunkan hamba? Tanya Jaka Tingkir. Apakah engkau pergi ke hutan, dan membabat hutan? Tanya Ki Ageng Selo. Tidak Ki Ageng, hamba hanya di sini saja, menemani Ki Ageng. Ki Ageng Selo pun bertanya kepada Jaka Tingkir. Apakah selama hidupmu pernah bermimpi aneh? Jaka Tingkir mengingat-ingat, dan ia pun teringat. Ya, Ki Ageng, ketika hamba sedang tirakat di Gunung Telomoyo, hamba bermimpi kejatuhan bulan, dan suaranya begitu menggelegar. Lemas sudah Ki Ageng Selo mendengar hal ini, namun ia kembali menyerahkan segala sesuatunya kepada Gusti Allah. Apa arti mimpi dari Jaka Tingkir? Dan kenapa Ki Ageng Selo seperti lemas mendengar penuturan Joko Tingkir, akan dibahas pada episode berikutnya. 2 hari lagi, so stay tuned. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.